Nah, berikutnya kita simak profil singkat dari Wakaf Mulia Institute. Dalam setiap langkah, kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi nazir wakaf uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia, karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Peningkatan kapasitas nazir, penghargaan diberikan kepada Wakaf Mulia Institute. Untuk kolaborator program inkubasi wakaf produktif, kolaborator program kolaboratif terbaik Wakaf Mulia. Semoga apresiasi hari ini menjadi penyemangat untuk terus membangun kolaborasi yang berdampak, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, dan tentu saja menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waryon Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Wakaf Mulia yang telah menjadi bagian dari kerja-kerja Kementerian Agama. Saya berharap banyak masyarakat yang menitipkan wakafnya kepada Wakaf Mulia karena sudah terpercaya untuk mengembangkan bagaimana wakaf itu berkembang menghidupi masyarakat. Percayalah bahwa dengan wakaf di Wakaf Mulia, wakaf Bapak Ibu akan terjamin dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, baik itu terkait profil dari Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu terkait digital fundraising ya, wakaf uang. Nah, yang pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan fundraising, Eh, yaitu fundraising ini adalah proses kita menghimpun dana dan sumber daya ya. Nah, jadi fundraising itu tidak hanya terkait dana, tapi juga terkait bagaimana kita mengoptimalisasi sumber daya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka proyek kebaikan untuk umat. Nah, apa sih biasanya motif orang berdonasi? Ya, sebagai besarnya itu karena faktor agama, terutama di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian ini menjadi PR kita bersama ya, Bapak Ibu sekalian, karena hasil survei literasi wakaf ternyata tingkat literasi wakaf masyarakat kita masih sangat rendah. Jadi yang mengaku berwakaf baru 20%, ya 80% belum berwakaf. Nah, sehingga ini menjadi PR kita untuk sama-sama kita mensiarkan ya wakaf di tengah masyarakat. Kemudian ada tiga hal substansi dalam fundraising. Yang pertama adalah terkait motivasi, yaitu terkait pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan wakif itu untuk berwakaf. Berikutnya adalah terkait program. Program apa yang kita implementasikan? Ya, terkait ini program yang terkait implementasi ya, visi dan misi lembaga. Berikutnya metodenya. Ya, metode apa yang kita gunakan? Apakah metode secara langsung atau metode secara tidak langsung? Apakah metode secara online atau metode secara offline? Nah, khusus hari ini kita bicara metode secara online. Nah, kenapa secara online? Karena memang potensinya sangat luar biasa. Ya, jumlah penduduk Indonesia aja 270-an juta dan yang sudah online itu 200 juta. Ya, berarti Bapak Ibu sekalian, sekarang itu lebih banyak yang online daripada yang tidak online. Nah, sehingga ini menjadi peluang untuk kita. Nah, kemudian siapa segmentasi kita? Nah, kalau kita mau lihat di social media advertising audience ya, ternyata pengguna sosial media yang paling banyak itu umurnya 18 sampai 34 tahun. Dan inilah segmentasi kita bicara digital fundraising, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana karakteristik dari segmentasi ini? Nah, biasanya ya mereka ini mungkin berdonasinya kecil-kecil ya, tapi jumlah orangnya banyak. Nah, maka strategi apa yang kita gunakan? Nah, ini yang kita sebut dengan nama strategi digital fundraising retail. Ya, bagaimana kita mentarget audiens yang umurnya 18 sampai 34 tahun yang bisa jadi donasinya kecil-kecil tapi jumlah orangnya banyak, maka strateginya adalah bagaimana kita memperbanyak database. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita memperbanyak database. Nah, kemudian apa yang dimaksudkan digital fundraising? Ya, digital fundraising ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan semua saluran atau channel digital yang kita inginkan secara terintegrasi untuk menjangkau audiens kita, baik temannya, keluarganya, dengan tujuan memicu keterlibatan dan menumbuhkan peluang terhimpunnya donasi program Anda. Nah, jadi gitu ya. Jadi channel-channel apa digital yang kita optimalisasi lah kira-kira. Ya, kemudian apa saja ya channel digital bisa kita optimalisasi yang kita sebut nama website crowdfunding. Nah, website crowdfunding ini menjadi channel penting ya dalam proses fundraising kita. Nah, karena dia akan menjadi apa namanya profil lembaga kita, portofolio lembaga kita, sekaligus juga akan menjadi pusat database ya di lembaga kita. Jadi kalau istilahnya website crowdfunding ini menjadi kayak mungkin kantor kita ya secara online itu ya website crowdfunding. Nah, karena nanti orang ketika ingin mengetahui eksistensi sebuah lembaga, dia akan searching di Google ya terkait lembaga tersebut. Nah, makanya nanti di sini pentingnya kita memperkuat yang namanya branding ya. Jadi antara kesamaan ya lembaga kita ya eksistensi lembaga kita yang kita apa ya istilahnya yang kita campaignkan ke masyarakat ini juga sinkronisasi dengan yang ada di Google gitu ya. Ketika orang searching di Google, maka keluarnya juga seperti apa yang kita campaignkan. Nah, karena apa? Karena orang kalau pengen tahu detail dia akan searching di Google, dia lihat itu di Google ada nggak itu di website kita gitu ya. Nah, atau kantornya itu ada nggak kira-kira gitu secara online gitu. Nah, maka orang akan lihat. Nah, makanya ini
pentingnya kita memiliki website crowdfunding. Selain itu tadi ya, ini pentingnya juga adalah akan menjadi pusat database ya di lembaga kita. Ya, secara jangka panjang ini akan menjadi mesin ya untuk proses fundraising di lembaga kita. Nah, karena dia sifatnya mesin. Nah, jadi bukan website profil biasa ya. Kalau website profil biasa kan cuman yang penting hidup gitu ya. Nah, tapi website crowdfunding itu website yang memang dioptimalisasi, yang menghasilkan ya donasi atau wakaf gitu ya, kira-kira begitu. Ini website crowdfunding. Nanti kita akan bahas secara khusus. Yang berikutnya ada social media platform. Nah, sosial media platform ini ya seperti misalnya Facebook, Instagram, TikTok dan seterusnya, ini kalau istilahnya fungsinya apa? Fungsinya menjadi yang namanya corporate branding. Ya, menjadi brand lembaga kita, ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus mengelola ya sosial media ini. Ya, dan apa namanya? Kalau istilahnya orang juga ketika ingin melihat update ya aktivitas sebuah lembaga itu dia akan lihat sosial medianya. Nah, bagaimana aktivitas sosial medianya? Nah, kira-kira meyakinkan nggak untuk mereka? Bisa nggak diajak kerjasama? Bisa nggak diajak kolaborasi? Kira-kira gitu ya. Nah, makanya kita perlu mempersiapkan ya sosial media kita sebaik mungkin. Nah, bahkan kalau skemanya itu ya kalau bisa kita manajemen ya sosial media kita, kita rancang yang namanya istilahnya namanya kalender konten ya kita menyiapkan apa ya posting setiap hari dengan tema yang sudah dirancang gitu ya. Terus kemudian harapannya di situ orang akan apa istilahnya ya melihat positif ya ke lembaga kita sehingga ini memperkuat ya brand ya lembaga kita atau branding lembaga kita. Nah, kayak gitu. Nah, ini ya social media platform. Nah, ini juga perlu kita optimalisasi. Ya, kemudian yang berikutnya nanti ada instant messenger atau WhatsApp gitu ya. Nah, WhatsApp ini juga menjadi apa sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau sosial media platform itu solusi untuk branding, maka kalau WhatsApp ini solusi untuk closing. Nah, karena closingnya di WhatsApp. Nah, karena tingkat interaksi ya platform yang paling tinggi itu ada di WhatsApp. Nah, maka berarti ya kita harus mengoptimalisasi instant messenger atau WhatsApp. Nah, bagaimana optimalisasinya? Yang pertama ya tentunya kita harus memastikan ya kita memiliki database. Makanya di sini nanti sinkronisasi dengan website crowdfunding itu nanti di situ ya. Bagaimana dari website crowdfunding kita ini nanti kita akan memiliki database WhatsApp, yang database WhatsApp ini yang akan di maintenance ya oleh admin atau CS. Nah, gitu. Maka nanti di sini peran berikutnya itu ya kita memiliki yang admin atau CS yang bisa apa ya melakukan proses apa namanya follow up ya terhadap database yang kita miliki. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu instant messenger. Ya, kalau istilahnya bahasa lainnya CRM gitu, kira-kira gitu. Yang berikutnya adalah YouTube ya, ini untuk memperkuat ya kelembagaan kita. Yang berikutnya lagi adalah namanya personal digital fundraiser. Nah, ini juga menjadi channel yang bisa kita optimalisasi juga, ya di mana harapannya secara organik ya kita bisa mengoptimalisasi personal digital fundraiser atau disebut namanya relawan gitu ya. Nah, jadi kita bisa optimalisasi para relawan untuk ikut mensiarkan program-program kita. Ya, agar kita tidak sendirian gitu ya ketika mensiarkan program-program kita. Nah, ini namanya personal digital fundraiser. Ini bisa kita optimasi juga. Terutama untuk strategi secara organik gitu. Nah, berikutnya ada digital advertising, yaitu dengan cara iklan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang perlu kita pahami dalam proses kita melakukan fundraising ini, ada dua garis besar ya dalam proses fundraising. Yang pertama adalah ya strategi yang kita sebut dengan nama organic traffic. Nah, yaitu traffic secara organik. Yang dimana kita memanfaatkan ya database internal kita, memanfaatkan potensi-potensi internal kita gitu ya. Nah, intinya kita atau dilakukan secara gratis gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini secara organik. Nah, tapi kemudian kalau istilah naik kelasnya gitu ya, langkah berikutnya selain organik dan organik ini menjadi penting juga karena setiap lembaga itu memiliki potensi database yang berbeda-beda ya. Kalau lembaga yang sudah memiliki database misalnya yang bergerak di dunia pendidikan ini memiliki database mungkin bahkan ribuan ya dari murid-murid, wali murid, alumni gitu kan misalnya. Nah, ini kan harus digarap nih. Nah, organiknya harus dikuatkan ya. Karena organik kan tanpa biaya ya. Jadi bagaimana mengoptimalisasi jaringan yang dimiliki untuk kita gunakan untuk melakukan fundraising. Nah, dengan secara organik gitu.
Nah, tapi ya kalau misalnya tahapan berikutnya untuk optimalisasi kita bisa menjangkau yang namanya paid traffic dengan traffic secara berbayar. Nah, traffic secara berbayar ini ya berarti kita menggunakan yang namanya strategi digital advertising yaitu dengan cara iklan. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk lembaga-lembaga yang mungkin ini ya tidak memiliki database. Nah, mungkin ada juga lembaga-lembaga yang apa ya kalau istilahnya menjalankan wakaf ini atau menjalankan program donasi ini dia baru mulai gitu atau bahkan baru apa namanya yayasannya baru didirikan atau memang basis yayasannya bukan dunia pendidikan yang punya database ya tapi apa istilahnya filantropi biasa kira-kira gitu. Nah, maka untuk mendapatkan database, dia bisa juga menjalankan secara organik gitu ya. Nanti ada cara-caranya yang secara organik. Tapi kemudian untuk mengoptimalisasi secara cepat ya dia bisa melakukan strategi yang namanya digital advertising, yaitu dengan cara iklan. Nah, kayak gitu ya. Karena kalau dengan cara iklan nanti database-nya dia unlimited. Ya, kalau kita nanti menggunakan Meta Ads misalnya dengan iklan di Facebook, nah di Facebook aja database-nya kan minimal ada 170 juta, kira-kira gitu ya, yang bisa dijangkau ya. Nah, makanya di sini istilahnya namanya beli data ya kita. Nah, sama nanti ketika masuk ke level advertising atau iklan ini ya tentunya selain mungkin kita juga targetnya mendapatkan donasi yang lebih besar lagi adalah bagaimana kita mendapatkan database yang nanti database ini bisa kita follow up secara jangka panjang. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua pola tadi ya, organik ya, kemudian ada paid traffic. Nah, paid traffic dengan yang kita sebut namanya digital advertising, yaitu dengan cara iklan. Ya, misalnya iklan di Meta Ads, nanti iklan kita keluar di Facebook dan juga di Instagram. Nah, ini juga efektif untuk kita mendapatkan database. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti di sini memang harus ada SDM khusus ya yang handle ya atau CS khusus yang akan memfollow upin database yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya ada namanya event fundraising. Nah, apa itu event fundraising? Nah, event fundraising ini adalah Bapak Ibu sekalian, kita mengadakan event-event yang tujuannya untuk fundraising. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Mungkin kalau event fundraising secara langsung, ya mungkin kita mengadakan event-event misalnya webinar terkait Palestina misalnya, yang nanti endingnya tentu kita akan melakukan fundraising. Yang sebenarnya ini juga cukup efektif juga ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya karena ya sebenarnya sama ya. Mungkin kita melakukan proses fundraising secara offline misalnya gitu. Effortnya juga besar. Nah, kenapa enggak kita juga optimalisasi misalnya secara online. Nah, dan dibikin rutin dan seterusnya gitu ya. Nah, artinya ini bisa kita optimalisasi juga ya. Nah, jadi langsung mengarahkan orang untuk berdonasi atau berwakaf dengan tema khusus misalnya ya yang langsung ke fundraising. Kemudian ada juga event fundraising yang fundraisingnya secara tidak langsung. Nah, misalnya apa? Misalnya kita mengadakan event webinar yang tidak berkaitan langsung dengan donasi atau wakaf. Misalnya webinar kalau yang lembaga pendidikan dia punya parenting gitu ya, webinar-webinar parenting. Atau dia sudah masuk ke level selain webinar sudah masuk ke level training-training parenting misalnya, maka nanti ini terkait temanya akan sangat disesuaikan dengan potensi lembaga masing-masing ya atau juga misalnya ada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang Al-Qur'an maka mungkin dia training-training Al-Qur'an kira-kira ya makanya ini harus kreatif ya lembaga untuk membuat skema event fundraising ini. Nah, yang itu dia tidak ibaratnya tidak langsung ya mengarahkan orang untuk berdonasi atau berwakaf, tapi tujuannya apa? Tujuannya yang pertama yaitu mendapatkan database. Nah, gitu ya. Mendapatkan database. Ya, artinya nanti dengan skema-skema kalau misalnya kayak webinar mungkin ada kontribusinya, tapi dari kontribusi itu untuk biaya iklannya, tapi kemudian dia dapat database yang bisa di follow up. Nah, atau juga dalam bentuk membuat kajian-kajian rutin ya dengan tema-tema tertentu. Misalnya kajian rutin dengan tema apa? Misalnya Sirah Nabawi, kajian rutin dengan tema apa namanya tafsir atau tema apa ya. Nah, disesuaikan dengan potensi lembaga kita yang tujuannya sekali lagi apa? Tujuannya event-event ini yang pertama kita mendapatkan database. Nah, gitu. Yang kedua, tujuannya adalah membangun interaksi ya antara lembaga antara donatur atau calon donatur dengan lembaga kita agar mereka merasa dekat ya dengan lembaga kita itu. Kemudian yang ketiga,
tujuannya adalah ya tentu donasi atau wakaf. Nah, maka di sini nanti fungsi peran nanti admin atau CS yang akan memfollow upin database yang sudah ada untuk diarahkan ke program donasi atau wakaf yang kita kembangkan. Nah, gitu ikhtiarnya. Jadi kuncinya adalah kita membangun database. Jadi kalau dari atas sampai bawah tadi ini kayaknya ujung-ujungnya ya tentunya database ya, karena memang terkait fundraising atau terkait digital gitu ya, digital fundraising itu ya mau nggak mau kita harus mengatakan ya yang kita pentingkan itu adalah bagaimana kita memiliki database. Nah, gitu. Makanya nanti dalam proses evaluasi lembaga kita itu ya kita lihat ya seberapa besar database yang kita miliki gitu ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu ya website apa namanya terkait channel yang bisa kita optimalisasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya saya akan secara detail untuk membahas terkait channel yang namanya website crowdfunding. Nah, website crowdfunding yang saya masukkan di sini adalah website crowdfunding dengan sistem afiliasi, yang dimana kita bisa melibatkan ya apa namanya apa kalau istilah relawan gitu ya atau fundraiser untuk ikut terlibat mensiarkan program-program kita. Nah, website crowdfunding ini Bapak Ibu sekalian, skemanya ya kita membuka orang bisa mendaftar menjadi fundraiser di website kita, kemudian nanti masing-masing mereka akan mendapatkan link khusus, kemudian mereka mensiarkan link itu ya, apa ya, mensiarkan ke relasi-relasinya. Kemudian kalau ada yang ngeklik kemudian berdonasi atau berwakaf melalui link itu, maka itu akan menjadi referensi fundraiser. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau kita mau ada skema fee atau ujrohnya juga bisa dibikin ya, skema atau fee atau ujrohnya ya. Diambil dari mana nanti fee atau ujrohnya? Diambil dari infak operasional, nah, ya. Nah, artinya di situ kita bisa ini ya, ibaratnya tuh merekrut sebanyak-banyaknya ya fundraiser karena dia bukan skema gaji tapi skema apa kalau istilahnya skema fee gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Apalagi kita punya istilahnya tim secara internal, nah itu lebih kuat lagi gitu ya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini website crowdfunding ini bisa kita gunakan gitu ya. Nah seperti apa contohnya? Nah contohnya akan saya perlihatkan contoh website crowdfunding yang dimiliki oleh Wakaf Mulia Institute. Nah di Wakaf Mulia Institute website crowdfundingnya ini kita sebut dengan nama website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Jadi fungsi dari website crowdfunding kita itu dia akan menjadi profil ya Bapak Ibu untuk lembaga kita. Ya. Apa namanya? Jadi jelas ya. Apalagi mungkin kita sudah punya legalitas lebih memperkuat lagi gitu. Terus juga menjadi portofolio juga untuk lembaga kita, misalnya terkait mungkin ini ya, mungkin peresmian ya, program andalan kita, penghargaan lembaga kita, testimoni. Nah, ini untuk memperkuat ya untuk lembaga kita. Kemudian mungkin perolehannya bisa di apa namanya dimunculkan. Kemudian program pilihannya apa saja gitu ya Bapak Ibu. Misalnya program andalannya apa nanti bisa dimunculkan. Kemudian juga misalnya ada program wakaf melalui uang ya. Kemudian yang kita jalankan sekarang program wakaf uang abadi ya. Kemudian ada program infak sedekah gitu. Kemudian nanti ada program event ya. Kemudian juga nanti di sini ada program misal Grey ya kita jual produk digital gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian nanti berita ya berita terkini dan penyaluran. Nah ya untuk lembaga kita. Nah jadi website ini akan menjadi apa kalau istilahnya ya profil ya untuk lembaga kita. Nah kalau misalnya orang mau berdonasi atau berwakaf gimana caranya? Dia tinggal klik aja di sini ya misalnya wakaf sekarang gitu ya nanti tinggal orang apa namanya eh, ini milih ya mau berapa misalnya berwakafnya kemudian nanti tinggal isi nama nomor telepon terus kemudian pilih pembayarannya. Nah kalau ini secara manual BSI ini secara manual artinya harus konfirmasi kalau ini nanti otomatis ya menggunakan Tripay namanya. Nah jadi ada kirimnya juga gitu ya. Nah, nanti kalau klik proses sekarang, nanti akan dapat notifikasi ya, donaturnya itu WA untuk teknis pembayarannya. Terus nanti kalau dia sudah bayar, kalau metode yang manual harus konfirmasi, kalau metode yang Tripay ya, dia otomatis ya, virtual akun, ya kiris, ini otomatis langsung confirm. Nah, nanti akan otomatis dapat
apa namanya, WA otomatis juga ucapan barakallah gitu ya, doa, dan dilampirkan juga ada download untuk info apa kwitansi atau invoice dan juga sertifikat. Nah, kayak gitu. Jadi secara otomatis. Nah, jadi website kita itu bisa kita bikinkan sistem ya di lembaga kita gitu. Nah, sehingga ketika interaksi dengan donatur itu dia sudah by system. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini teknisnya ketika orang mau berdonasi. Jadi simple, hanya satu halaman aja. Nah, gitu. Nah, harapannya ini menjadi pelayanan kita kepada donatur. Kemudian yang berikutnya, di sini kita juga membuka peluang orang untuk daftar ya, menjadi fundraiser. Nah, di sini ya. Jadi orang daftar menjadi fundraiser secara gratis ya. Jadi daftar secara gratis, nanti tinggal kalau kita mau ada skema, ada fee atau ujrohnya, tinggal kita bikin ya, seperti ini. Kalau di wakafnya namanya penjuang wakaf gitu ya. Nah, nanti daftar secara gratis. Nah, nanti setelah daftar secara gratis, kemudian berikutnya adalah login. Nah, nanti tinggal mereka kalau sudah daftar, mereka login ke istilahnya member area ya untuk fundraiser itu. Nah, nanti mereka login ke member area. Nanti mereka akan mendapatkan ini ya, dashboard ya. Nah, di member areanya nanti di sini ada bisa tahu ya berapa total donasi atau wakaf yang sudah dilakukan gitu. Di sini ada halaman donasi, di sini ada halaman syiar wakaf. Syiar wakaf ini maksudnya apa? Ya, di sini kita fasilitasi ya para fundraiser itu copywriting ya. Nah, jadi untuk fundraiser itu dia tidak apa ya kalau istilahnya tidak perlu apa buat copywriting sendiri, sudah kita siapkan di sini. Nah, jadi sudah ada apa namanya kalau istilahnya itu sudah ada copywritingnya. Nah, misalnya ini ada strateginya namanya lead magnet ya. Apa itu strategi lead magnet ya Bapak Ibu? Strategi lead magnet itu jadi ini strategi kita untuk mendapatkan database ya. Nah, caranya bagaimana? Kita melalui website ini bisa menawarkan ya misalnya e-book gratis. Ya, ini ya misalnya 5 amalan pembuka pintu rezeki. Nah, e-book gratis gitu yang nanti di sini sudah ada copywritingnya ya. Nanti fundraisernya dia tinggal klik salin, tinggal share. Nah, nanti di sini linknya ini sudah link sesuai dengan referensinya fundraiser. Jadi kalau ketika dia share ke relasinya, kemudian ada yang tertarik untuk download gitu ya, kemudian dia apa istilahnya ngisi formulirnya, maka itu akan masuk database-nya dan itu menjadi referensi fundraiser. Dan nanti ke depan ketika ini ya calon donatur ini kemudian di follow up oleh admin atau CS ya. Nah, kemudian mereka berdonasi atau berwakaf, maka itu akan menjadi referensi fundraiser tersebut. Nah, karena dia sudah dikunci ya. Nah, jadi ketika orang sudah ngeklik link ini ya itu menjadi referensi fundraiser karena datanya sudah masuk kira-kira begitu. Nah, tugasnya fundraiser dia tinggal bagi-bagi ini ya. Nah, bagi-bagi 5 alam pembuka pintu rezeki ini ya. Nah, nanti kalau ada yang apa namanya check out itu kan berarti dia akan menjadi referensinya fundraiser. Nah, ini namanya strategi lead magnet. Jadi kita ngasih sesuatu yang gratis, tapi nanti kita bisa dapat database-nya. Dan nanti akan di follow up oleh admin atau CS. Nah, ini mereka tinggal klik aja nih, salin, oke, share gitu ya. Nanti bisa juga kalau menggunakan handphone bisa langsung share via WhatsApp. Nah, ini bahan-bahannya nanti bisa dikembangkan. Nah, dan ini program-programnya yang apa misalnya langsung ke program. Nah, seperti ini juga sama, ada nomor rekeningnya, ada linknya juga. Jadi nanti fundraiser tinggal klik, oke, share. Nah, ya jadi sudah tinggal atau share via WhatsApp. Nah, nanti tinggal dibikin ya banyak program-programnya. Nah, ini yang nanti kita duplikasikan kepada fundraiser. Nah, jadi kita duplikasikan ya untuk mereka ikut mensiarkan ya program-program kita. Kira-kira gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya nanti harapannya nanti di sini kita bisa mendapatkan database ya. Nah, dari database itu yang nanti akan di follow up ya secara jangka panjang. Nah, makanya berapa database yang kita harapkan ke depan? Makanya kita harus konsisten ya untuk menjalankan proses wakaf ini jangka panjang ya, karena dia butuh edukasi, butuh proses gitu. Nah, apa namanya? Targetnya berapa kita database-nya? Ya, kalau bisa 1 juta database satu saat ya. Dengan aktivitas kita ini share dan seterusnya,
ada mungkin juga dengan cara iklan dan seterusnya, kita targetnya ke depan bisa punya 1 juta database. Nah, kalau kita punya 1 juta database, itu udah mesti jalan ya Bapak Ibu. Nah, tinggal sekarang itu secara konsisten ya kita membangun sistem di lembaga kita. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini website crowdfunding. Ya, jadi untuk CR-nya dia sudah disiapkan seperti ini. Nah, kemudian juga untuk fundraiser itu dia punya dashboard. Oh ya, sebelum itu di sini ada akses produk. Nah, akses produk ini juga jadi kan kita punya banyak inovasi dalam proses fundraising itu kan ada yang sifatnya langsung, secara tidak langsung gitu. Ada bentuk apa namanya event fundraising misalnya. Nah, nanti akses produknya bisa sini. Ya misalnya kayak apa untuk materi sama apa videonya bisa diakses di sini gitu ya. Nah, jadi dia di websitenya sudah lengkap ini ya secara sistemnya. Nah, kemudian juga setiap fundraiser itu dia akan mendapatkan ini juga nih, apa namanya, dashboardnya sendiri ya. Misalnya dia bisa tahu berapa total ujrahnya gitu ya. Terus kemudian berapa total penghimpunannya, kemudian berapa ya komisinya, apa namanya, tahun ini ya, bulan ini gitu ya. Nah, nanti dapat update-nya semua di sini. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang nanti kita duplikasikan. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu sekalian, website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, jadi kalau dari sisi aktivitasnya ada ya kita aktivitasnya ya kita berarti menduplikasi ya skema ini ya apa ibaratnya fundraising ini dengan membangun ya pasukan digital fundraiser. Nah, nanti akan kita bahas ya siapa saja pasukan digital fundraiser bisa kita optimalisasi. Nah, ini contohnya ya website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Oke, berikutnya kita masuk lanjutin ya materinya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kita mengoptimalisasi website crowdfunding kita ini? Nah, di antaranya ya secara organik kita tadi bisa mengoptimalisasi namanya pasukan digital fundraiser. Nah, pasukan digital fundraiser ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya pasukan digital fundraiser internal. Nah, siapa pasukan digital fundraiser internal ini? Yaitu adalah SDM internal kita. Ya, beruntung sekali kalau lembaga-lembaga yang sudah punya SDM ya atau database misalnya sekolahan gitu ya, lembaga pendidikan, dia punya guru, punya karyawan ya. Kemudian juga punya wali murid ya, punya punya apa namanya alumni. Nah, paling tidak minimal guru karyawannya ya, dan alumni misalnya diajak untuk ikut ya mensiarkan program-programnya. Ya, jadi dibikin gerakan. Jadi di lembaganya itu dibikin gerakan. Misalnya setiap Jumat ya harapannya setiap apa namanya Pak internal ini ya untuk ikut mensiarkan ke relasi-relasi terdekatnya. Jadi nggak usah terlalu ini juga ya. Yang penting ke relasi terdekatnya aja siar gitu masing-masing. Apalagi seperti sekarang nih bulan Ramadan ini ya harapannya masing-masing mensiarkan ke relasi-relasinya ya melalui website crowdfunding yang sudah dimiliki. Nah, dan kalau relasi terdekat itu kan biasanya lebih kuat, karena salah satu faktor orang berdonasi itu berwakaf karena referensi ya, teman terdekatnya, kerabat, dan seterusnya. Nah, ini bisa dioptimalisasi secara internal. Nah, makanya tadi kalau lembaga-lembaga yang sudah punya database ini, bagus banget ya Bapak Ibu sekalian bisa mengoptimalisasi. Kemudian ada juga namanya pasukan digital financial eksternal. Nah, kalau eksternal berarti kita harus rekrutmen. Nah, karena di sini nanti skemanya bukan gaji tapi fee ya gitu ya. Sesuai dengan kinerjanya, maka kita bisa rekrutmen sepanjang tahun. Nah, sebenarnya ini bisa kita bangun ya Bapak Ibu sekalian. Kita bangun komunitasnya. Nah, mungkin kalau di Wakaf Mulia namanya pejuang wakaf gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan ada yang mungkin namanya sahabat wakaf atau relawan kebaikan atau apa gitu. Nah, silakan ya bikin komunitas yang minimal ya kita bisa ajak mereka untuk siar bareng gitu. Nah, secara eksternal. Kalau ini kan unlimited ya orangnya ya, tinggal ikhtiar kita. Gitu. Kemudian ada pasukan khusus. Nah, kalau pasukan khusus tentunya yang memang day to day-nya melakukan proses fundraising di lembaga kita. Nah, ini mungkin admin atau CS yang memang kita siapkan ya untuk fokus ya melakukan proses fundraising di lembaga kita. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, kita mengoptimalkan pasukan digital fundraiser internal, eksternal, dan pasukan khusus gitu ya. Nah, jadi prinsipnya mengarahkan mereka untuk share ya ke sosial media mereka gitu ya. Sehingga kalau kita punya 100 fundraiser aja, apalagi ini internal gitu ya bisa dioptimalisasi, luar biasa ya potensinya. Mungkin masing-masing diajak untuk berwakaf ya berarti
Kalau masing-masing 20.000 aja itu ya per minggu berarti 2 juta per minggu. Kalau 100 fundraiser ini mensiarkan masing-masing dapat 500.000 berarti 50 juta per minggu. Wah, setahun berapa? Bisa 2,4 miliar. Ya, tinggal kita harus bangun sistemnya ya secara apa ya istilahnya jangka panjang kita bangun sistemnya. Belum lagi yang eksternal. Nah, makanya nanti di sini skemanya bentuknya bisa jadi ada bentuk fee atau inilah untuk ganti operasional mereka lah kira-kira gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Makanya untuk seperti ini kan memang harus ada sistemnya. Nah, tadi pentingnya tadi kita memiliki website crowdfunding yang secara sistem gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, bagaimana mengoptimalisasi pasukan digital fundraiser ini? Ya, kita perlu melakukan edukasi secara berkala, share marketing kit ya untuk fundraiser. Kemudian buat program reward, bangun personal tools ya kepada fundraiser. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah strateginya untuk rekrutmen eksternal gimana? Kalau internal kan sudah ada nih orangnya. Kalau eksternal gimana ya? Kita bisa dengan cara iklan ya. Makanya tadi kalau yang tidak punya apa istilahnya basis massa gitu, ya dapat mau nggak mau ya harus dengan iklan. Nah, nanti kita adakan training ya. Nah, makanya aktivitas kita tuh sebenarnya bisa full online ya. Kita rekrutmen fundraiser, kemudian di training secara online, kemudian diarahkan untuk CR gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan metode iklan di Facebook ya atau Meta Ads. Nah, kenapa penting iklan di Meta Ads? Karena ya jelas ya jangkauannya luas, marketnya tertarget gitu ya. Nah, gitu. Jadi tinggal kita atur ya Bapak Ibu. Makanya penting juga kita nanti selembaga ini memastikan ya SDM-nya bisa menjalankan yang namanya Meta Ads ini. Nah, karena ini termasuk kuncinya ya gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, akan tetapi di bicara Meta Ads atau bicara iklan, itu tetap fokusnya adalah membangun database. Nah, makanya ini harus terintegrasi. Makanya aktivitas fundraising kita itu harus terintegrasi dengan website crowdfunding. Nah, makanya website crowdfunding menjadi penting ya. Karena apa? Agar apa? Agar database-nya itu ini ya, Bapak Ibu ngumpul gitu database-nya, nggak hilang gitu ya. Kalau hanya berbasis CS-CS saja itu rawan hilang karena nomor admin atau CS itu punya potensi untuk keblokir juga gitu kan. Nah, makanya kita harus punya basis database-nya, punya apa ya istilahnya, punya sistemnya ya. Nah, gitu. Nah, makanya nanti dari itu harus ada yang memfollow up ya, admin atau CS. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau terkait SDM-nya, nah kalau kita sebut simple digital fundraising team, yang pertama ya tentu kita perlu manajer digital fundraising-nya, ya, kemudian butuh web administrator, ya ini ya, yang mengelola website bisa jadi sekaligus menjadi CS official. Nah, kita tuh kan selain punya CS official, kita juga bisa punya CS-CS marketing ya, admin-admin marketing yang follow upin database yang kita miliki. Tapi kita harus punya juga yang namanya CS official, yang nanti akan apa ya istilahnya menjadi apa channel ininya ya pokoknya gitu dalam fundraising kita. Berikutnya kita ketika mengembangkan fundraiser, maka kita butuh admin fundraiser yang akan mengelola ya para fundraiser. Itu bisa juga nanti digabung dengan web administrator ini ya untuk pengelolaannya. Kemudian ada content creator ini yang membuat konten-konten digital di lembaga kita baik videographer ataupun apa namanya graphic design gitu ya. Kemudian advertiser nih bagian iklan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya social media officer. Nah, social media officer ini yang nanti bertanggung jawab terhadap pengelolaan sosial media di lembaga kita. Nah, gitu ya Bapak. Ini di antaranya ya yang ketika kita ingin apa ya mengoptimalkan. Baik, nah kemudian kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bagaimana langkah kita membangun sistem digital fundraising di yayasan kita? Yang pertama ya kita perlu membentuk tim ya digital fundraising. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Kalau yang baru memulai ya berarti nggak perlu banyak-banyak. Ya minimal paling nggak 3 orang gitu ya misalnya. Yang nanti secara fokus yang menjalankan digital fundraising ini. Ya, nah, karena nanti di sini tim ini kan butuh membutuhkan skill ya Bapak Ibu sekalian dan itu kan butuh proses gitu ya. Nah, akan tetapi dia harus secara jangka harapannya bisa secara jangka panjang ya mengelola ini gitu. Nah, nanti di luar itu dia bisa mengoptimalisasi potensi database yang ada. Nah, yang kedua adalah dia harus punya tools. Toolsnya apa? Website crowdfunding. Ya, makanya website crowdfunding menjadi penting ya untuk dalam proses ini.
Nah, kemudian setelah memiliki website crowdfunding, maka bangun namanya pasukan digital finance, bangun komunitasnya untuk mengoptimalisasi website crowdfundingnya. Kemudian juga bisa dioptimalisasi dengan iklan ya, untuk mendapatkan database baru ya, baik itu nanti iklan ke program secara langsung maupun iklan rekrutmen fundraiser ataupun iklan event yang menjadi apa namanya pintu-pintu untuk kita mendapatkan database gitu ya. Nah, berikutnya kalau terkait wakaf, maka pastikan juga lembaga kita itu register ya ke BUI sebagai nazir wakaf uang ya, agar lembaga kita itu legal ya, legal secara syar'i, legal secara regulasi dan juga legal secara NKRI. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian nextnya bagaimana ya Bapak Ibu sekalian? Nah, mungkin di antara Bapak Ibu yang saat sekarang ini ya, kalau istilahnya pengen ya, bisa menjalankan digital fundraising ini, dan pengen memiliki website crowdfunding, yang nanti akan menjadi tools ya dalam proses fundraising di lembaganya. Nah, tapi masih bingung ya, mau bikinnya di mana, buatnya bagaimana gitu ya. Nah, Alhamdulillah kita di Wakaf Mulia Institute punya program, yaitu solusi pembuatan website crowdfunding. Ya, harapannya nanti setiap lembaga bisa memiliki website crowdfunding miliknya sendiri. Nah, gitu ya. Nah, kenapa penting memiliki website crowdfunding miliknya sendiri? Yang pertama, kalau website crowdfundingnya miliknya sendiri, Bapak Ibu, maka itu kan brandingnya branding lembaga. Nah, jadi kita ketika mengembangkan itu kuat ya branding lembaganya. Ya, kedua, ya tentu kita membangun database kita sendiri. Nah, kalau kita belum memiliki website crowdfunding, biasanya kan kita titip-titip program ke website-website orang lain, yang tentunya kita juga promosiin, kita iklanin juga gitu ya, atau kita intinya kita promosiin juga. Nah, sehingga akhirnya database-nya milik orang lain gitu ya, websitenya orang lain gitu. Ya, contoh misalnya kalau kita ke salah satu platform misalnya fundraising gitu ya, kita titip program ke situ, ya kan tentunya database-nya kan ada di website itu gitu ya. Nah, makanya tadi skemanya adalah strateginya, targetnya secara jangka panjang kita bangun basis database milik kita sendiri. Nah, tadi mungkin sudah dicanangkan tadi ya, misalnya saya contohkan targetnya berapa? Targetnya 1 juta database. Bayangkan kalau kita punya apa ya donatur 1 juta database itu luar biasa, itu nggak bisa manual ya Bapak Ibu, harus berbasis sistem ya. Nah, makanya berbasis website crowdfunding. Nah, kita 1 juta database targetnya. Nah, makanya harus kita miliki sendiri. Dan itu pengembangan website crowdfunding ini tidak hanya setahun 2 tahun ya Bapak Ibu. Kita proyeksinya adalah secara jangka panjang. Ya, karena harapannya secara jangka panjangnya ini kemudian akan menjadi tadi ya database kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Jadi penting sekali untuk lembaga memiliki website crowdfunding milik mereka sendiri gitu ya. Dan lebih profesional juga kan. Dan ini juga jadi tools dalam proses fundraising kita. Nah, tapi mungkin banyak yang belum tahu ya gimana caranya untuk membuatnya, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, di sini kita dari Wakaf Mulia Institute punya program solusi pembuatan website crowdfunding. Nah, yang nanti di sini program pendampingannya selama 5 tahun. Nah, jadi aman ya Bapak Ibu sekalian. Jadi karena biasanya terkendala orang terkait website ini terkait maintenance-nya ya, bagaimana pendampingannya gitu, mungkin ketika error dan seterusnya itu. Nah, di sini kita ada program ya pendampingan, optimalisasinya dan seterusnya. Nah, nanti websitenya secara fitur-fiturnya itu seperti website yang dimiliki oleh Wakaf Mulia itu tadi ya, nah, yang saya contohkan tadi, fitur-fiturnya. Tapi dari sisi kepemilikan websitenya itu terpisah ya. Dia ini 100% milik lembaga Bapak Ibu, brandingnya lembaga Bapak Ibu, domain hostingnya milik lembaga Bapak Ibu. Jadi namanya nanti lembaga Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kita fungsinya membuatkan aja. Jadi sistemnya secara fiturnya itu sama seperti website crowdfunding. Nah, sehingga database-nya itu nanti menjadi milik lembaga Bapak Ibu. Jadi nggak ini ya, nggak campur ya. Jadi tersendiri dan itu 100% milik lembaga Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Fiturnya yang sama. Nah, bagaimana programnya? Nanti di sini kita akan buatkan website crowdfunding-nya dan nanti di sini ada program trainingnya ya. Plus training, yaitu nanti ada sesi 1 untuk training. Nanti kita akan bikinkan websitenya. Setelah websitenya jadi, nanti akan kita training admin pengelolanya. Nah, ini yang penting nanti yayasan tinggal memilih ya admin yang akan mengelola, dan admin ini akan kita training ya. Dan dia admin ini bebas berkonsultasi nanti dengan apa namanya kita gitu untuk pengelolaannya.
Nah, yang penting adminnya udah ready gitu ya, kira-kira gitu. Nah, maka ada training untuk admin, pengelolaan website full ya, lengkap. Nah, berikutnya sesi kedua baru training strateginya, optimalisasi websitenya seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada 2 training ini ya, paling tidak. Nah, tapi di luar itu nanti pendampingan selama 5 tahun. Karena nanti akan kita bikinkan grup WA khusus, ya sehingga dalam prosesnya ini bisa berjalan secara jangka panjang. Nah, gitu ya Bapak Ibu programnya. Gitu ya. Nah, ini di antara website yang sudah kita support, misalnya wakafdt.org.id, ya, dari Darut Tauhid, ada khairurrozikin.id, dari Manat Rizki, ya Ustadz Nasrullah gitu ya. Kemudian ada Wakaf Husnul Khotimah, ya, dan banyak yang lainnya. Ini Sebi Social Funds, ya, IAI Sebi, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Dan juga kalau terkait legalitas, memang jadi program kita ya, yayasan-yayasan yang kemudian berkembang ya bersama Wakaf Mulia, kita punya program untuk pendampingan legalitas nazir. Kalau sekarang sudah lebih mungkin 80 yayasan ya, sudah dapat legalitas yang update-nya. Baik, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nazir Wakaf Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah di Pekanbaru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari rekan-rekan di Wakaf Mulia mendevelop website kami di Wakaf Nazir BRKS, hingga sekarang wakaf itu seperti semudah mengirim SMS dan WA. Cukup klik www.yayasanbrks.org, kemudian kita berwakaf dan selesai. Semua itu berkat bantuan dari rekan-rekan di Wakaf Mulia, wabil khusus pada Pak Eko dan Bu Isna. Kami ucapkan jazakallahu khair. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan membuat umat akan semakin bersemangat untuk wakaf, akan semakin mudah untuk berwakaf. Terima kasih sekali lagi. Umur kita mungkin akan berakhir, tapi pahala wakaf akan terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu ya Bapak Ibu. Nah, berapa biayanya untuk membuat website crowdfunding plus nanti training fundraising plus pendampingannya selama 5 tahun. Nah, untuk biayanya ini harusnya 7,9 ya, tapi ini ada promo Ramadan ya. Jadi cukup 5,9 juta. Nanti sudah mendapatkan website crowdfunding ya, nanti mendapatkan 2 sesi training via Zoom, dan juga nanti ada tools auto WA marketing ya. Jadi untuk bisa untuk broadcast dan juga untuk sistem ya auto WA di websitenya nanti. Nah, jadi biayanya berapa untuk bisa memiliki website crowdfunding ya seperti Wakaf Mulia Institute tadi, biayanya cukup 5,9 juta gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan nanti ini menjadi tools ya untuk di lembaga Bapak Ibu ya, sehingga harapannya ke depan bisa mengembangkan ya fundraising berbasis digital. Baik, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin nanti ada diskusi tanya jawab, kami silakan. Tapi sebelum itu kita simak nih ada satu lembaga yang mitra dari Wakaf Mulia Institute, yaitu Wakaf Husnul Khotimah, yang ketika mengembangkan ini ya alhamdulillah berjalan gitu ya. Nah, mari kita simak ya Wakaf Husnul Khotimah. dalam rangka milad Yayasan Husnul Khotimah yang ke-31. Semoga dalam momentum milad ini Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah terus menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terbaik di Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Gerakan Wakaf Husnul Khotimah bersamaan dengan milad ke-31 Yayasan Husnul Khotimah ini saya buka. Allahu Akbar.
Nah, sedangkan kalau GOR, laboratorium, klinik, kesehatan yang berbiaya miliaran itu harusnya dari wakaf. Bagaimana Usman juga memilih ya untuk berwakaf. Wakaf lifestyle, gaya hidup wakaf. Cuman kita seperti kehilangan referensi gitu ya. Padahal wakaf itu di kalangan para sahabat sudah menjadi gaya hidup. Kita lembaga wakaf. Kedua, tidak mesti kita kerjakan sendiri. Ini sebagai inisial klaster wakaf, bisa lembaga wakaf. Kita bisa melibatkan banyak orang, gitu ya. Rate-nya kira-kira return of investment-nya 27%. Nah, kemudian terkait Kan langsung jumlahkan dengan Bapak Ibu semuanya memberikan wakaf secara tunainya. Lembaga menyisakan sedikit rezekinya untuk infak tiap hari 1.000. kata beliau 10.000 seminggu, sebulan 40.000. Pernah bisik-bisik mah 10.000 itu nggak ngebasok aja seminggu itu sudah dapat 10.000, kata beliau seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua. Terima kasih Bapak Jumadi. Alhamdulillah dalam gerakan wakaf Husnul Khotimah pada hari ini kurang lebih terkumpul dana sekitar 300 juta, di mana saldo di tanggal 30 April sebelumnya atau di bulan yang lalu yaitu sekitar 200 juta. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini dana yang terkumpul melalui lembaga wakaf Husnul Khotimah. Oke, baik gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kembalikan Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan siang hari ini. Sangat jelas sekali ya Bapak Ibu bagaimana strategi digital fundraising dengan menggunakan website crowdfunding, sehingga ini juga akan meningkatkan kepercayaan ya dari masyarakat untuk berdonasi ke lembaga kita. Baik Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang hadir di kesempatan siang hari ini, pastikan Bapak Ibu untuk bisa presensi ya di chat Zoom, tuliskan nama, nomor WA, kemudian asal yayasan Bapak Ibu sekalian, dan kotanya dari kota mana, sehingga nanti admin akan mengirimkan ya untuk materi pada kesempatan siang hari ini, termasuk PDF dan juga video rekamannya. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Tanya-jawab bisa dilakukan dengan dua cara, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand, mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan Pak Eko, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat Zoom. Saya bacakan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Dewi. Beliau bertanya, training dan pendampingannya online apa offline, Ustadz? Silakan Pak Eko bisa langsung ditanggapi. Kalau skema kita untuk pendampingannya secara online ya. Karena sekarang kan sudah ada fasilitas Zoom ya. Nah, biasanya online jadi lebih efisien. Gitu mungkin Bu Isna ya. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Demikian Bu Dewi. Insya Allah dengan pendampingan online ini justru tidak ada batasnya ya Bapak Ibu ya, karena kita punya program pendampingan selama 5 tahun dengan 2 sesi pelatihan yang sifatnya wajib. Nah setelah itu sifatnya pendampingan gitu ya. Baik, selanjutnya atau konsultasi gitu ya via Zoom. Baik, yang berikutnya pertanyaan dari Bapak Zainal Arifin Pak Eko. Pertanyaan beliau, proses pembuatan websitenya sendiri perlu berapa lama, Pak Eko? Oke ya, kalau tentang berapa lamanya, kalau misalnya ini nanti misalnya sudah oke, misalnya melakukan pembayaran, nanti biasanya kita akan buatkan grup WA khusus gitu ya. Terus nanti setelah grup WA khusus, nanti kita akan mintakan ininya, data-datanya ya. Nah, data-data yang dibutuhkan untuk websitenya. Nah, nanti kalau datanya sudah diberikan itu, ya estimasinya sekitar 1 minggu untuk pengerjaannya. Nah, jadi itu asumsi setelah datanya masuk ya, data-data yang dibutuhkan. Gitu mungkin Bu Isna.
Baik, terima kasih Pak Eko. Demikian Pak Zainal Arifin untuk lama ya pembuatan websitenya. Jadi durasi waktunya yang dibutuhkan tidak lama karena memang asal ya syaratnya itu nanti secara materi-materi yang dibutuhkan untuk pembuatan websitenya dari lembaga Bapak Ibu sudah siap. Di antaranya yaitu tentang pemilihan domain hosting, domain ya nama websitenya, kemudian apa logo lembaga, kemudian juga program-program lembaga yang akan ditampilkan di website, profil lembaga, kemudian sosial media lembaga. Nah itu kalau sudah lengkap, biasanya nanti 1 pekan ya, seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, 1 minggu websitenya sudah bisa siap. Jadi kalau Bapak Ibu mau target ya, Ramadan ini jadi, nah insya Allah masih bisa ya Bapak Ibu ya, dengan syarat materinya sudah segera dipersiapkan. Baik, selanjutnya ini dari Bapak Yogi Muhammad Iqbal. Silakan Pak Yogi kalau mau bertanya secara langsung, bisa di-unmute dan bertanya langsung kepada Pak Eko. Keluar suaranya, Bu. Ya, terdengar Pak Yogi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Muhammad Iqbal dari Young Muslim International Foundation. Kami lembaga sosial non-profit yang berdiri sejak 2014 di Kota Pekanbaru. Kenapa non-profit? Karena memang kita membantu, tidak untuk mencari keuntungan dunia. Kita cari keuntungan akhirat karena pekerjaan kita sudah ada, sehingga program-program wakaf, zakat, dan program sosial lainnya sudah banyak yang kita lakukan. Sedikit bertanya nih, Bu, sama Pak Eko. Pak Eko, saya boleh bertanya, itu kan sifatnya cloning, Pak Eko. Yang namanya cloning itu kan tinggal meng-copy paste data dari calon yayasan yang mau buat website, tinggal di cloning, tinggal di copy paste, habis itu nanti jadi deh yang namanya website milik yayasan itu sendiri yang baru. Kalau boleh saran, izin bisa lebih dimurahkan lagi biayanya gitu. Soalnya kan memang dari segi IT itu pengerjaan ini hanya memakan waktu 1 minggu. Kalau 1 minggu digaji 5 juta rupiah, seinformasi dan sepengetahuan kami ini menjadi sebuah yang bagaimana gitu, dan tidak merendahkan keilmuan, tapi kita kan syiar wakaf ini kan berbeda dengan syiar rukun Islam yang lainnya. Nah, kemarin saya juga ingin bertanya kepada Wakaf Mulia untuk programnya sangat luar biasa, apalagi pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis seperti ini. Dan kita kalau bisa bikin kurikulum dengan Kementerian Agama terkait dengan sosialisasi mengenai zakat, wakaf, dan yang lain-lain. Karena praktek sholat, praktek ibadah, apalagi yang lain-lain, yang rukun iman, rukun Islam, semua diajarkan di sekolah. Tapi edukasi dan literasi tentang zakat, wakaf, itu banyak yang tidak disampaikan. Artinya tidak merupakan program rutin. Karena saya lihat dari profil Wakaf Mulia tadi, udah banyak mendapat penghargaan dari Kementerian Agama. Nah, yang terakhir pertanyaannya adalah, kalau boleh kita memberikan usul bagaimana kalau bisa Wakaf Mulia ini menjadikan program-program pelatihan ini ber-MOU dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau kita mengadakan via Zoom itu kan gratis biayanya. Paling ilmunya menjadi amal jariah lah buat kita semuanya. Nah, kami perkenalkan sedikit tentang Young Muslim International. Alhamdulillah sejak 2014 kita melaksanakan sunatan massal gratis 2 kali setahun. Itu mulai dari 100 peserta sampai 400 peserta, semuanya ditanggung dari dana CSR rumah sakit gitu. Jadi kami mencari sekolah-sekolah yang mau jadi tuan rumah, dan kita mencarikan juga rumah sakit yang mau mengeluarkan dana CSR-nya untuk siar sunatnya. Itu.
Jadi itu masukan dari kami. Terima kasih Pak Eko, pemateri yang luar biasa yang sudah punya sertifikat internasional tentang wakaf. Tetapi banyak instansi dan lembaga memanfaatkan fundraising branding ini menjadi apa namanya seperti ladang cari uang baru gitu. Contohnya gini Pak, sekolah Islam itu uang pembangunan dibunyikan, sementara yang namanya wakafnya dia jalankan juga uang pembangunannya berarti dalam keilmuan saya berarti orang tua murid ikut membangun sekolah itu. Jadi bagaimana hukumnya itu nanti dalam kacamata Pak Eko sebagai penggiat wakaf dan sedekah. Nah, jadi itu juga merupakan sebuah yang gimana ya, yang sulit untuk kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau menurut kami gitu. Terima kasih Bu Admin atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yogi. Pak Eko itu ada banyak pertanyaan ya. Mungkin silakan langsung ditanggapi Pak Eko. Saya lupa ya saya ya. Tadi yang mungkin yang terakhir dulu ya, Pak Yogi ya, nanti sambil ini ya. Yang terakhir dulu mungkin terkait lembaga pendidikan ya. Ketika mengembangkan wakaf gitu, apa namanya, mungkin fenomenanya kan lembaga pendidikan itu untuk masuk ke lembaga pendidikan itu harus apa ya, membayar dengan harga yang mahal. Kemudian juga tadi ya uang pembangunan dan seterusnya. Kemudian juga ada SPP, SPP-nya juga mahal. Nah, maka fenomenanya kan semakin apa namanya, semakin populer sebuah lembaga pendidikan, maka semakin mahal lah ya lembaga pendidikan tersebut. Nah, begitu mungkin ya fenomenanya ya Pak Yogi ya. Nah, makanya itulah yang edukasi yang kita lakukan di Wakaf Mulia Institute untuk lembaga-lembaga pendidikan. Artinya edukasinya itu adalah eh, bagaimana sebenarnya memang secara fakta biaya dunia pendidikan itu memang besar ya, tinggi gitu ya. Karena kita kan ingin juga bersaing dengan lembaga-lembaga mungkin non-muslim yang mungkin mereka memiliki pendanaan yang kuat. Nah, cuman kadang kita kan sangat ya minim ya dari sisi pendanaan. Nah, maka skemanya bagaimana? Ya skemanya maka inilah solusi yang kita berikan yaitu solusi bagaimana mengembangkan wakaf. Nah, skema wakaf yang bayangan yang kita ingin kembangkan itu seperti apa sih? Nanti bayangannya, kalau istilah di Wakaf Mulia, visi kita adalah ingin mensupport 1.000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Nah, jadi skemanya itu adalah kemandirian finansial. Nah, gimana caranya mandiri secara finansial? Yaitu dengan cara mengembangkan wakaf. Nah, terutamanya adalah wakaf-wakaf produktif. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya sekarang, kalau gambarannya mungkin kita bisa belajar ya dari Gontor lah. Ya, mungkin kalau dari Gontor itu apa namanya, secara struktur pembiayaannya kan, gaji guru dan karyawannya itu sudah dari wakaf produktif. Nah, sehingga tidak membebani SPP. Nah, sehingga SPP-nya bisa murah ya kalau di Gontor gitu. Kenapa? Ya karena wakaf produktifnya sudah berjalan. Nah, kalau sekarang kan lembaga-lembaga kita sebagian besar banyak yang belum berjalan ya wakaf produktifnya, sehingga memang tadi cost ya apa namanya income terbesarnya itu ya dari murid gitu kan. Nah, makanya ini juga yang kemudian menjadi upaya kita ya paling tidak sekarang upayanya edukasinya adalah pelan-pelan ya, semakin lama semakin bergeser ya dengan mungkin sekarang masih gitu ya apa namanya istilahnya ada uang pembangunan, bisa jadi uang pembangunan kalau betul-betul untuk pembangunan mungkin akadnya dirubah menjadi wakaf gitu ya, wakaf melalui uang untuk pembangunan, nah berarti kan sudah wakaf gitu kan. Mungkin sebagian juga butuh untuk operasional, berarti akadnya untuk operasional, mungkin dari uang muka itu. Kemudian dari sisi SPP, ya nggak apa-apa, berjalan dulu dengan SPP yang sudah ada. Nah, tapi nanti ketika level wakaf produktifnya, kan mengembangkan wakaf juga itu. Nah, maka nanti ketika wakafnya sudah mulai besar, maka income-nya dari wakafnya besar, kemudian akhirnya sudah bisa mengeluarkan hasil untuk mauquf alaih, misalnya beasiswa, kemudian akhirnya bisa mensubsidi SPP gitu kan, bisa memberikan gaji guru gitu. Nah, sehingga maka secara otomatis nanti semakin lama dia akan semakin bergeser gitu ya. Semakin bergeser karena pembiayaannya tidak lagi tergantung murid, maka pembiayaannya akan disupport oleh wakaf.
Nah, nanti itu ya akan berefek besar ke lembaganya juga. Kenapa? Karena ketika nanti SPP-nya turun, ya maka lembaganya populer kan, semakin banyak ya, ibaratnya muridnya semakin banyak, SPP-nya turun, muridnya semakin banyak, kualitasnya bagus, wakaf produktifnya berkembang, database wali murid juga lebih banyak, potensi wakaf semakin besar, maka endingnya satu saat itu nanti lembaga wakafnya besar, lembaga pendidikannya juga besar. Nah, dan bisa memberikan solusi kemandirian finansial. Nah, itu mungkin skenarionya ya, Pak Yogi. Jadi mungkin kalau sekarang masih seperti itu, nah itulah tugas kita nanti ini ya, kalau istilahnya mengedukasi gitu ya, mensiarkan. Nah, karena itu bagian visi program di Wakaf Mulia tadi ya, kemandirian finansial ya untuk lembaga. Nah, itu yang pertama yang terkait lembaga pendidikan. Terus kemudian tadi terkait untuk pembiayaan website ya mungkin ya. Nanti disampaikan kalau ada yang kurang ya, Pak. Untuk pembiayaan website itu apa namanya? Ya apa kalau istilahnya memang sudah segitu ya untuk dari sisi skema dari kita. Dan nanti untuk pembuatan websitenya tidak sesimpel yang disampaikan tadi ya. Karena karena dia bukan bukan template kayak gitu ya. Jadi kan ada website itu yang sudah ada template-nya gitu, tinggal di-upload aja gitu, terus tinggal diganti-ganti itu nggak kayak gitu. Karena dia harus di ini juga ya, harus skemanya berbeda lah gitu, berbeda. Dan mungkin nanti kalau mau melihat skema websitenya yang wakaf mulia berbeda dengan yang lain-lain gitu. Karena memang berbeda ya, karena kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi tidak sesimpel yang tadi itu ya. Memang ada yang sudah template yang gitu, tinggal upload aja udah itu nggak perlu sehari itu, langsung aja jadi gitu kan. Nah, cuman tadi seperti itu. Dan juga ini kan juga ada tools-toolsnya yang diperlukan. Nah, jadi memang untuk kita skemanya seperti yang sudah disampaikan. Begitu ya, Pak Yogi. Terus apalagi tadi Pak Yogi? Lupa saya. Terkait dengan visi dari apa wakaf mulia ini kan kemandirian dari ya Pak ya. Nah, tentu kemandirian ini kan dimulai dari syiar. Seperti apa sih wakaf itu gitu. Selanjutnya bagaimana kalau Tadi ya. bisa ya, jadi bagaimana supaya wakaf mulia ini memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan dan MOU kalau bisa dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia karena dengan literasi yang terstruktur apalagi bisa menjadikan masukan kepada Kemenak dalam apa namanya edukasi wakaf itu atau zakat atau sedekah itu kan contohnya gini Pak, di TK aja ada namanya manasik haji. Haji kan rukun kan? Sementara di sekolah itu tidak ada dijelaskan atau di literasi tentang wakaf, tentang zakat, apa itu pentingnya apa itu beda wakaf dengan zakat dan segala macam gitu. Jadi ini lebih kepada internal, masukan kepada wakaf mulia agar eh, berdiskusi lah dengan Kemenak atau lembaga pendidikan atau dinas pendidikan bagaimana materi-materi edukasi tentang rukun Islam, tentang zakat ini atau wakaf ini bisa dijadikan literasi dalam membangun apa namanya edukasi umat terkait dengan wakaf ini. Karena tadi dari riset yang dilakukan Wakaf Mulia kan baru 20% dari total masyarakat Indonesia gitu kan. Artinya ada yang salah di sini. Kenapa dia baru 20%? Karena memang tidak diajarkan dari tingkat TK sampai kampus pun tidak ada yang mengedukasi soal ini gitu. Ya, syukur alhamdulillah Wakaf Mulia sudah konsisten, Wakaf Mulia Institute sudah konsisten untuk melakukan kegiatan ini. Ya mudah-mudahan jadi amal jariah buat tim dan penggeraknya semua. Dan saya acungi plus dengan apa namanya relawan-relawan tadi itu. Mereka kan hanya mendapatkan ilmu tentang fundraising, tapi dia tidak mendapatkan ilmu tentang apa itu wakaf, apa itu sedekah, apa itu ini gitu. Nah, dan fungsinya apa? Tujuannya apa? Bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana mewujudkan hadis Rasulullah di akhir zaman tuh Islam akan berdiri tegak dan kokoh kalau tidak mulai dari sekarang kan gitu, Pak. Terima kasih, itu aja tambahannya. Itu lebih ke internal. Oke, oke.
Baik ya, terima kasih banyak masukannya ya Pak Yogi. Ya, insya Allah nanti kita bisa ya kasih masukan ya atau memberikan pendapat ya ke Kemenak ya terkait ini artinya kan ini harus ada integrasi edukasi terkait wakaf ini sampai ke level ini ya kurikulum sekolah gitu ya. Karena memang kita sendiri mungkin yang hadir di sini ngehnya wakaf ini baru-baru ini kan kira-kira gitu ya. Nah, padahal wakaf itu sudah sejak zaman sahabat Umar kan. Nah, seakan-akan literasi wakaf ini apa ya kayak kayak baru padahal sudah lama gitu kan. Nah, itu karena mungkin tingkat edukasinya di level kurikulum ini bisa apa ya tidak tidak tersampaikan secara detail. Nah, mungkin ini bisa jadi masukan. Makasih banyak Pak Yogi terkait kurikulum di Kemenak ya. Dan ini kan memang terkait wakaf ini juga pengelolaannya memang ada di Kemenak juga dan harusnya ini bisa sinergi ya dengan apa namanya bidang pendidikannya. Gitu, terima kasih banyak Pak Yogi. Tambahan sedikit Pak, tambahan Ya. sedikit. Ini kan Wakaf Mulia Institute ini kan sudah banyak apa namanya linknya di seluruh Indonesia, sudah banyak apanya lah relawan-relawannya. Ada enggak terpikirkan program bagaimana bagaimana menyelesaikan permasalahan umat terkait dengan enggak usah berat-berat, BI checking aja. Karena kan banyak masyarakat Islam yang bermasalah dengan BI checking gara-gara pinjol lah, inilah itulah gitu, yang kecil-kecil gitu. Apakah ada program dari Wakaf Mulia untuk memberikan solusi tersebut gitu? Misalnya dengan mengadakan sosialisasi di masjid-masjid atau bagaimana sehingga nanti wakafnya muncul, kemandirian umatnya sudah nampak dengan cara menyelesaikan dulu masalah dia dengan perbankan di Indonesia gitu Pak. Karena kan visi Wakaf Mulia ini besar, tapi implementasi programnya sebesar itu enggak gitu. Makanya kalau saya kan berpikirnya bagaimana eh, wakaf ini menjadi solusi kan itu tujuannya Wakaf Mulia didirikan gitu. Nah, sementara ada hal-hal kecil di masyarakat yang tidak ada solusinya gitu. Mungkin saya bertanya apakah ada program yang menyentuh sampai ke level itu gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, makasih banyak Pak Yogi. Nah, khusus terkait apa solusi ya untuk apa namanya membantu masyarakat untuk terbebas dari jerat pinjol, ini kebetulan kita belum ada ya programnya. Ya, mungkin ini bisa jadi usulan untuk ke depan apa program-program bisa dikembangkan. Nah, karena memang kalau kita sekarang memang fokusnya ke ini ya, masih secara standar ke yatim, ke rumah Quran dan seterusnya gitu. Nah, mungkin nanti itu juga bisa menjadi inisiasi ya ke depan gitu. Makasih banyak Pak Yogi. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dan juga terima kasih ya Pak Yogi atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi ini ya apa istilahnya pengembangan dari program-program di Wakaf Mulia Institute sehingga bisa lebih berdampak kepada solusi permasalahan umat. Bapak Ibu, mungkin sebelum ditutup kalau ada satu pertanyaan silakan bisa via chat Zoom atau bisa bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita di siang hari ini. Baik, kalau belum ada, berarti kita akan mencukupkan saja forum kita di siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita dengarkan ya closing statement dari Bapak Eko Priyanto. Kepada Pak Eko kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Yang jelas Bapak Ibu, eh, kalau istilahnya zaman itu berubah ya, cara kita melakukan fundraising juga berubah. Nah, bisa jadi kita dalam skema tren ya pengembangan fundraising apa pengembangan lembaga di yayasan kita bisa jadi full online gitu kan. Jadi untuk fundraisingnya online, ya mungkin nanti tim kita hanya di kantor aja gitu kan, aktivitasnya online. Nah, tapi yang offline itu penyalurannya. Nah, jadi action-action
apa ya, di masyarakatnya itu sudah level penyalurannya. Nah, kalau ini bisa terwujudkan enak sekali ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita lebih efisien aktivitasnya, nah, sehingga ini bisa menjadi solusi ya untuk lembaga kita. Baik, mungkin itu dari saya. Nanti monggo silakan untuk lembaga-lembaga yang mungkin membutuhkan ya membuat website crowdfunding, dan kita siap ya untuk membantu. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi tools ya untuk lembaga kita secara jangka panjang mengoptimalkan fundraising. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Maaf, mungkin Pak Eko sebelum ditutup, ini ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Muhammad Jayani Aliyah. Nah, pertanyaan beliau adalah, kalau sudah punya domain dan hosting sendiri, berapa biaya pembangunan websitenya, Pak Eko? Sebelum ditutup. Ya, ya nanti bisa dikurangi. Nah, nanti untuk detailnya bisa sama Bu Isna langsung ya. Untuk negonya ke Bu Isna aja. Prinsipnya nanti dikurangi ya. Nah, kalau sudah punya domain hostingnya. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Dari Pak Jayani nanti mungkin bisa kontak dengan saya ya, terkait dengan tidak punya domain hosting seperti apa begitu ya. Dan baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Eko atas ilmunya, atas sharingnya, kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami semua yang hadir di Zoom meeting ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para Ustadz dan Ustadzah sekalian, teman-teman semuanya yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, utamanya juga di bulan Ramadan. Ini menjadi amal tambahan kita ya Bapak Ibu, untuk kita membuka gitu ya, membuka wacana kita terkait bagaimana kita bisa mengembangkan lembaga kita sehingga mempunyai kemandirian finansial gitu ya, dengan konsep digital fundraising. Marilah forum kita pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, Taufik wal Hidayah. Sebelum ditutup, Bapak Ibu pastikan ya, Bapak Ibu yang belum presensi untuk presensi di chat Zoom. Insya Allah nanti materi seminar pada kesempatan siang hari ini akan kita bagikan ke Bapak Ibu sekalian, dan juga ada video rekamannya yang mungkin sempat tertinggal ya. Saya kirimkan kembali untuk format presensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Waalaikumsalam melanjutkan. warahmatullahi wabarakatuh.